Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas TT4402 akan mempresentasikan tentang transducer, istilah terkait frekuensi dan bandwidth, serta media transmisi. Kita masuk ke anggota kelompok. Anggota kelompok yang pertama yaitu adalah Favinova Indonesia dengan NIM 1101204214. Lalu ada Miftahul Jannah dengan NIM 1101204081. Lalu ada Sarjana dan Nugraha dengan NIM 1101204136. Dan yang terakhir adalah Yogi Saputra dengan NIM 1101202363. Kita masuk ke tujuan materi. Tujuan materi kita yang pertama yaitu kita dapat mengetahui fungsi dari transducer. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui istilah dasar terkait frekuensi, bandwidth, baseband, dan modulasi. Lalu kita dapat mengetahui macam-macam dari media transmisi. Kita masuk ke materi awal, yaitu transducer. Transducer adalah peralatan yang mengubah satu bentuk energi, yaitu sinyal, ke bentuk energi yang lain, yaitu sinyal juga. Pada transducer, ada yang mengonversi sebagai input dan ada yang sebagai output. Pada transducer inputan dalam gambar yang atas menunjukkan jika kita bersuara, kita akan mengeluarkan sinyal, kemudian dikonversi pada transducer menjadi elektronik sinyal, lalu diproses lagi pada elektronik menghasilkan arus tegangan yang kemudian dikirimkan menjadi gelombang sinyal. Lalu gambar yang bawah pada transducer output, ketika ada elektromagnetik akan diterima dan dikonversi menjadi elektronik sinyal, lalu dikonversi lagi pada transducer sehingga menghasilkan sinyal suara. Di sini, sensor adalah salah satu bentuk transducer. Sensor mengubah sinyal fisik atau mekanik ke sinyal listrik. Contoh sensor yang pertama yaitu mikrofon. Mikrofon sinyal suara menjadi sinyal listrik, dan contoh lain adalah CCD, mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Ini semua disebut unidireksional atau transducer satu arah. Samping satu arah ada transducer bidireksional. Transducer bidireksional artinya transducer tersebut dapat mengubah sinyal dari bentuk satu ke bentuk dua dan juga dari bentuk dua ke bentuk satu. Contoh transducer bidireksional adalah antena. Antena dapat mengubah gelombang listrik atau kabel ke gelombang radio atau udara, dan sebaliknya dari gelombang radio ke gelombang listrik. Kita masuk ke frekuensi. Frekuensi ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz pada tanggal 22 Februari 1857 sampai 1 Januari 1894. Frekuensi sendiri adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan detik dengan satuan Hertz. Frekuensi mempunyai kelipatan. Kelipatan satuan atau sering juga disebut dengan prefix untuk Hertz adalah menggunakan sistem metrik, yaitu kelipatan ribuan ke atas yang berupa kilo, mega, giga, tera, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan ribuan ke bawah adalah desi, senti, mili, nano, dan seterusnya. Alat pengukur frekuensi yang lebih tinggi biasanya diukur dengan alat pengukur frekuensi yang dinamakan dengan frekuensi counter atau pencacah frekuensi. Kita masuk ke baseband. Baseband adalah rangkaian tegangan yang ditransmisikan melalui media kawat. Teknik penyaluran sinyal baseband menggunakan sinyal digital. Pengiriman data kemungkinan besar terganggu oleh noise. Menggunakan media pengiriman kabel, transmisi yang digunakan bersifat bidireksional. Hanya dipakai pada topologi bus. Media digunakan adalah kabel koaksial. Metode pembagian waktu menggunakan TDM atau Time Division Multiplexing. Modulasi. Penemu modulasi adalah Edwin Schwartz Armstrong, orang yang menemukan frekuensi FM untuk pertama kali. Armstrong dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1890 di New York City, Amerika Serikat. Modulasi frekuensi adalah suatu metode untuk mengirimkan isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Fungsi modulasi. Fungsi modulasi merubah atau menempatkan frekuensi rendah menjadi frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan atau ditransmisikan melalui media transmisi.
Sinyal informasi biasanya memiliki spektrum yang rendah dan rentan untuk terganggu oleh noise. Kita masuk ke bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimal dari suatu data yang dapat digunakan untuk mengirim data di suatu jalur komunikasi dalam hitungan detik. Fungsinya yang pertama yaitu media pengiriman data, yang kedua adalah membagi kecepatan pengiriman data, dan yang terakhir adalah mengatur besar data yang ditransfer. Jenis bandwidth pada komputer, yang pertama adalah bandwidth analog, yaitu perbedaan antara frekuensi paling rendah dan frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi, dapat diukur dengan satuan Hertz untuk mengetahui data atau informasi yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu. Yang kedua adalah bandwidth digital, mengirimkan informasi digital menggunakan saluran kabel dan nirkabel. Jadi, informasi atau data yang ditransfer dalam suatu jaringan akan dikirimkan dalam bentuk digital melalui saluran komunikasi tertentu tanpa adanya hambatan. Kita masuk ke media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data karena jarak yang jauh. Maka, data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Wireline. Wireline merupakan sebuah jaringan komputer di mana satu komputer dengan lainnya dapat saling terhubung dan bertukar informasi serta sumber daya dalam sebuah jaringan menggunakan media kabel. Kelebihannya, kecepatan transfer data up to 10-100 Mbps. Waktu koneksi atau delaynya cepat. Proses pengiriman berjalan lancar, biaya peralatan terjangkau, dan tidak berpengaruh pada cuaca. Kekurangannya, penggunaannya sangat terbatas, memerlukan waktu lama dalam instalasi, lokasi tempat jaringan yang permanen, biaya perawatannya rutin, dan yang terakhir adalah tidak fleksibel. Jadi jenis jaringan wireline. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, biasanya digunakan dalam sebuah gedung atau perkantoran. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mencakup wilayah yang lebih luas. Lalu ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan yang mencakup wilayah yang sangat luas dari segi geografis. Lalu yang terakhir adalah internet, sebuah jaringan yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat mencakup wilayah di seluruh dunia. Termasuk ke jenis-jenis kabel jaringan wireline. Yang pertama adalah twisted pair, yang kedua adalah coaxial kabel, dan yang ketiga adalah fiber optic. Kita masuk ke kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel yang mempunyai dua konduktor, yakni chopper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga, bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Kelebihannya, harganya tidak terlalu mahal, dapat dialiri tegangan besar. Kabel koaksial tergolong sangat peka dalam menerima isyarat. Speed transmisi data yang tinggi, penguatnya menggunakan repeater. Lalu kekurangannya adalah pemeliharaannya membutuhkan dana yang tidak murah, jangkauan transmisinya terbatas, sangat rentan terhadap perubahan suhu, dan pemasangannya rumit. Kita masuk ke serat optik atau fiber optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kelebihannya, transfer datanya sangat tinggi, bobotnya ringan, bandwidthnya mencapai up to 1 GB per second, tidak pernah mengalami konsleting listrik karena kabel terbuat dari kaca, dan yang terakhir adalah tahan terhadap gangguan. Kekurangannya, harganya mahal, pemasangannya relatif susah, tidak bisa dipasang pada belokan tajam atau tekan karena mudah patah, dan yang terakhir adalah membutuhkan sumber daya yang kuat. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik. Kelebihannya, dapat digunakan menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah, mudah didapat dan fleksibel. Kekurangannya, mempunyai redaman yang relatif besar sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater. Rawan terhadap gangguan fisik.
Dan yang terakhir adalah kapasitas bandwidth yang kecil. Twisted pair. Definisi: twisted pair adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar. Kelebihannya, instalasi kabel cukup mudah, pemeliharaan kabel yang terkenal murah, harga kabel jaringan ini terkenal murah. Kekurangannya, jarak jangkau kabel jaringan relatif terbatas, ada kemungkinan mudah atau dapat disadap, cukup rentan terhadap intervensi, gelombang magnetik, dan mudah terpengaruh oleh noise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.